beruntung di situ. Jangan ketawa lu, host. Nah, derby harus ada kayak gitu sih. Harus ada. Sekarang mungkin bangku cadangan Inter nggak semewah biasanya. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi nggak bikin anyeng-anyengan. ya Allah. Ya, kita akan membahas preview Giornata keempat ya. Yap. Ada beberapa pertandingan yang menarik dan ada beberapa pertandingan yang cukup menarik. Biasa aja. Biasa aja. Dibuka dengan Grande Partita juga nih. Grande Partita juga dibuka. Napoli lawan Atalanta. Yo. Apakah Napoli mendapatkan izin dari Pemda setempat? Mau main nggak sih gitu anjir? Dari Dinkes ya? Iya. Dinkes. Dinkes tempat. Karena ini lawannya bukan main-main nih tamunya nih. Atalanta. On fire ya. Fire dia. Ya kalau mereka nggak mau main, gue ngerti lah alasannya. Takut digelontorin. Apa tuh? Nah, Atalanta lah. Enggak, Napoli bisa menang-menang. Aduh, lu. Kalau Atalantanya nggak datang. Atalantanya nggak kalah. Enggak, tapi bisa. Napoli bisa menang. Kalau pertahanannya rapi ya. Aduh. Ini Napoli main pakai 6 back nih, percaya sama gua. Enggak, dia sekarang Gattuso menyerang dia. Karena memang main depannya kebanyakan. Banyak. Ya. Sayang kalau nggak dipasang. Nggak ada tempat lagi. Iya, makanya miliknya didaftarin loh. Di itu aja kan. Yang Europa League ya, udah didaftarin. Serie A juga ya. Apa? Serius? Kasihan milik tak punya hak milik. Iya. Bukan milik siapa-siapa, yoi. Lu pegang mana, Man? Napoli Atalanta? Atalanta. Iya. Atalanta. Sebagai sedulur biru hitam ya kan? Mas Adit? Iya, Atalanta lah. Pakai nahan. Napoli. Gak apa-apa, gue Napoli. Musim hand. Selalu gue. Musim hand. Prediksi gue selalu terbukti cowok ya. Ini Cik udah main belum sih? Kesel gak lu? Main. Udah main Tapi kan? namanya udah masuk daftar. Udah balik lagi deh. Hati-hati aja lu. Apa? Sampdoria Lazio. Nah ini. Menang Lazio kali ini. Enggak, seri. Mas Adit, Sampdoria Lazio. Seri gue juga. Lazio. Hah? Lazio Anda. Ya, Lazio nggak. Ya udah gue Sampdoria kalau begitu. Gue pokoknya megang yang gak ada yang megang aja. Sampdoria kemarin habis menang soalnya. Habis menang Lazio juga habis ya Immobile-nya kartu merah kan. Nah. Nggak main. Makanya gue bilang Tapi Saatnya Bonazzoli nih si- cabut sayangnya. Bonazzoli Torino. Oh iya, baru pindah ya. AC dulu Saatnya si Vedat Muriqi juga nih. Nah iya beda Terus main dia. Muhammad Fares. Ya Lazio punya kesempatan menang sih sebenarnya. Dikit. Dikit. Lihat aja lah nanti ya. Ya. Terus Crotone lawan Juventus. Ya Ya, ini udah pastilah. Pasti. Crotone menang. Belum. Enggak. Kalau dari ini mah ya jelas Juve ya. Keterlaluan sih kalau Juve nggak menang lawan Crotone sih. Iya, cuman ya waspada ininya tuh lapangannya. Di Oh iya, Crotone. Milan jadi pengalaman korban. Milan tuh. Waduh, lapangannya parah. Lapangannya kusut men. Oh, Ya Pirlo nggak bisa mainin bola-bola pendek Bahaya. secara ini maksimal lagi gitu. Bola Karena panjang juga ngeri itu. Kondisi Kalau lapangan main kayak gitu. sprint. Paling itu sih yang perlu diwaspadain, bukannya pemainnya ya malah. Pemainnya lapangan. Lapangannya. lapangannya. Iya, ngeri main kandang Crotone aja. Terus nih tim kebanggaan kita Sassuolo akan melawan Bologna. Assassin. Bologna di kandang Bologna nih tapi mainnya. Ini derby juga sebenarnya. Derby Emilia Romagna. Nah, Sassuolo. Sassuolo. Di Sassuolo udah mulai Tim- banyak fansnya nih. Tim kayak Sassuolo mau Nah, main lawan siapa aja, main di mana aja tetap sama gaya Sama. mainnya. Kayak Atalanta. Saya Bologna sendiri. Yo. Nah, Mihailovic. Nah, ini jagoan lu nih. Spezia Indo melawan Fiorentina. Nah, Ya ini Fiorentina harus menang nih. Harus menang. Harus menang. Harus menang. Iyalah, Kalau kalau makin- kalah. Kalau enggak makin bisa ancam juga tuh. makin tertekan tuh posisinya Iya. si BP Yakini. Gue dukung Spezia biar Fiorentina ganti pelatih. Kok gitu. Bukannya ngarepnya siapa di Rossi gitu. Enggak lah. Jadiin. Banyak yang nganggur. Sari, kan? Sari. Sari bisa tuh, Sari. Kemahalan gajinya. Enggak lah. Kan dia kan mau itu kan mau terminate kontraknya di Kasih juga. rokok. Kasih rokok satu slot. Gajinya itu aja. Bisa nih. Fiorentina siapin aja Sampurna yang baru. Sampurna 34. Cari ya. Oke. Torino Cagliari. Nah, ini seru nih sebenarnya nih.
IDF lawan ini nih. Giampolo. Giampolo bol. Nah, iya. Waktu itu EDF yang gantiin Giampolo di Sampdoria kan dan nggak sukses kan? Tidak sukses. Dia juga belum kelihatan sukses abis cabut dari Sampdoria. Pokoknya sama-sama belum nemuin ini nih Mas, momentum untuk Iya, pelatih ya. sama. Sama belum momentum untuk kelihatan bagus gitu. Kan di Francesco abis cabut dari Roma, ya udah. Iya. Baik, dan ini sekarang apalagi Cagliari habis dibantai Atalanta nih. Iya. Mereka harus apa? Harus nunjukin lah. Nunjukin inilah maksudnya. Dan sebenarnya gagal dapetin Nenggolan kan. Siapa? Cagliari ya kan. Man? Gimana kan lu Torino Cagliari gimana? Imbang lah. Sama-sama lagi tersangka itu kan. Iya, sama-sama. Torino kemarin habis ke postpone kan lawan Genoa. Iya belum main Iya. ya. Main. Terus Justru diunggulin sih menurut gua sebenarnya. semuanya juga memang istirahat sih. Iya sih. International break. International break, iya. Jadi ya kesempatan peluangnya sama sih gue lihat sih Torino Cagliari ini mungkin dua sama ya. Mas Adit juga nggak? Gue sih lebih megang Torino kayaknya. Torino. Bonazzoli nih Wis. jadi tandemnya Belotti. Lu Rob? Gue Cagliari. Cagliari. Pede aja kayaknya. Oh Anda Seri, gua Seri juga deh. Itu Kan lu udah megang semuanya. Oh iya. Udinese Parma. Nah ini. Ini dia nih. Duel tim yang sama-sama nggak meyakinkan nih. Sama nggak jelas. Iya ya. Parma gua tapi. Lawan Mas Adit. Udinese lah main di kandang Udinese. Udinese. Wan lu megang mana? Parma. Karena nggak ada yang imbang, gue imbang. Presidennya aktif di Twitter. Iya sih harus. Ya. Tapi kemarin menang dia. Iya makanya. Menang lawan apa kemarin? Dan itulah. Ya. Lupa gua. Pokoknya kemenangan pertama lah. Makanya ini lagi momentumnya lagi positif. Indonesia belum golin nih kayaknya ya. Belum golin, iya. Belum golin, kasihan juga nih. Mana Roma kalah ya? Kalah 1-0. Sulit. Ini bisa jadi si pelatihnya siapa? Luka Gotti jadi yang dipecat pertama musim ini. Oh, iya. Bisa jadi. Tapi dia baru ngambil Deulofeu. Iya, baru ngambil Deulofeu. Dari Sama siapa dari ya? satu grupnya kan. Iya. Satu dari cabangnya. Ibaratnya dari Telkomsel pindah ke Telkom. Iya. Sama aja itu aja. satu. Kalau Telkomsel gitu ya. Iya, ya Telkomsel. Terus Roma Benevento nih. Nah ini Nah, Roma belum pernah menang gede ya. Menangnya tipis-tipis terus itu. malah kalah 3-0 sama Verona. Ya itu Kalah di atas kertas. Ini sekarang kalau ngomongin kalah WO sensitif Joy. Sensitif ngomongin kalah WO. Karena Juve pengen menang WO. Oh iya. Roma Benevento. Roma Benevento. Semoga tidak ada kesalahan penulisan nama atau pendaftaran pemain. Umur. Pendaftaran. Benevento habis menang kemarin. Benevento tuh, megang Benevento. Lu Benevento. Lu Beneventoan. Megang Benevento. Mas Adit? Roma. Roma dia. Gue Seri harus berbeda. Nah ini nih Verona Genoa. Ini Genoa bakalan nurunin tim Primavera. Iya, Kalau misalnya lagi main ya. Sedih banget itu sih. Kasian sih. Kasian loh. Udah lah ini mang. Ya berharap terbaik aja lah buat Genoa. Kalau menang kalau kalah juga nggak terlalu amat semoga. Iya. Kalau juga nggak malu ya. Yang mudah-mudahan sih yang kena cepat sembuh lah. Sembuh. Biar skuadnya. 14 ya, 14 orang. Semoga Kalau mau protokolnya. pinjam Pinamonti lagi boleh. Waduh. Iya. Sudah tutup bos, sudah tutup. Tutup ya diubah. Fabrizio Romano lagi pengen liburan loh. Masih ngomongin bursa transfer. Istirahat dia. Sebulan nggak tidur kayaknya dia. Kayaknya Januari cepet lagi. kantong matanya udah ini Fabrizio Romano. Nah ini satu lagi pertandingan di juara tempat. Super big match. Iya. Grande. Pak Tita. Nih ada perwakilan dari Inter, ada perwakilan dari Sassuolo. Kondisional dulu. Gimana Wan lo prediksi lo? Ya, Aduh Wan, menurut lu nih lanjut apa enggak matchnya kira-kira? Itu dulu. lanjut lah kan. Lanjut. Tetap ya? Kan nggak ada itu apa travel nggak ada. Iya nggak ada, iya benar aman. Asalkan busnya nggak terdampak gitu ya. Ya semoga. Berarti ini peluang apa pertandingannya tetap berjalan ya. Gue masih mikirin dulu international league-nya ini nih. Semoga yang balik dari timnas itu dipastiin dulu negatif. Nah Ya, kalau itu dulu. kalau yang kemarin Inter kan udah pasti tuh Sensi nggak main. Dia main di timnas. Maksudnya kemarin besok lawan Milan pasti nggak main kan. Terus siapa lagi Wan yang dimainin? Yang dimainin Yang dimainin kemarin sama Mancini.
Yang Inter. Inter. Barella main nggak sih? Enggak kayaknya ya. Iya. Ya sebenarnya sih kalau nggak main ya aman-aman aja harusnya. Aja Lukaku juga berangkat nggak sih ke Belgia? Berangkat. Kan dia main bareng ini, Salmaker. Oh iya, Maker of the match. Asis. Udah banyak yang mengagumi Salmaker nih. Gara-gara prediksi gue itu. Salmaker bakal bersinar sebelum orang-orang itu. Ya Osimhen enggak. Osimhen ini loh. Belum lah Osimhen. Pemain muda terbaik tahun ini. Iya, Salmaker lah. Victor Osimhen. Udah lanjut nih gerak kita. Ya udah prediksi lu gimana nih? Kita enggak dari kacamata objektif dulu, Mas Adin. Melihat kekurangan dua tim. Kalau lu pasti kagak objektif gimana nih? Mas Adin dulu. Emang agak susah nih, terutama dengan banyaknya pemain-pemain yang absen nih dari kedua tim. Walaupun Inter kelihatan lebih terdampak ya. Ada 4 ya pemain yang positif COVID. Back 2, gelandang 2. Sama pemain yang kartu merah juga ada kan Sensi. Itu sih pasti ya jelas Conte perlu mikirin ini sih, taktik alternatif sih kalau gue bilang nih. Entah dia mainin si Eriksen dari pertama, itu kan belum pernah ya dicoba musim ini ya. Udah. Waktu kemarin ya. Ini dia harus nyoba lagi sih untuk Eriksen, terus habis itu ya Vidal mungkin juga akan main dari pertama. Nah, ini duelnya lawan si Benacer Kessie sih itu bakal mantep tuh ke tengahnya. Sama duel Theo Hernandez sama Hakimi. Nah, itu paling gue tunggu sih sebenarnya. Apakah Hakimi bakal menghakimi Milan? itu. Lu dari kacamata lu peluang menang gimana nih Inter nih? Peluang menang Gede. Hah? Tetap gede menurut gue. Oh, ini baru optimis. Saya suka. Ya gue sekalipun di belakangnya ya nanti Ranocchia mungkin ya sama Kolarov mungkin ya. Tapi tetap gue tetap yakin menang karena ya gue berkacanya dari musim lalu kan. Musim lalu Milan dengan Piolinya yang udah settle nih sama Milan yang sebelumnya apa kan dia awal datang nih agak-agak inkonsisten ya. Iya. Sempoyongan. Ya setelah itu kan menang mulu terus lawan Inter kalah. Nah dari situ gue lihat musim ini dengan situasi yang hampir sama sih tapi masih bisa. Lo beruntung kan, Inter nggak ketemu Milan abis COVID. Kan sempat break COVID. Beruntung di situ. Jangan ketawa lo. Masa dikuntungin COVID? Tapi kan Milan unbeaten dari situ sampai sekarang. Bukan karena COVID-nya sebenarnya. Bukan maksud gue setelah COVID. Maksudnya match setelah COVID. Tapi Bung Wanda masih optimis. Nah, kita lihat kemarin. Tuh, kata dia meskipun backnya Ranocchia masih bisa menang. Lu pendapat lu gimana? Apa? Ya lagu pasang dia juga. Bisa dipasang. Iya, udah Romagnoli Kjaer udah bisa main. Selatan yang jelalatan udah bisa main. COVID udah sembuh dari sana. COVID udah sembuh dari sana. Milan main full team nih, Calhanoglu, Kessie, Benacer. Tapi Rebic kayaknya masih diurut kayaknya dia. Cokel lah. Masih diurut. Harusnya kecemahannya biar langsung sembuh. Ya oke lah. Cederanya kayak cedera Subasa ya di sini. Ya oke, kanan bisa taruh si Salemaker mungkin bisa di kiri juga kan. Ya, karena ditaruh di Brahim atau enggak Calhanoglu-nya di kiri, Brahimnya yang di tengah. Terus kanannya Salemaker, depannya Ibra. Bisa lah opsi kehilangan Rebic itu masih bisa ditutup. Belum lagi ada Leao juga. Ya, itu bisa tuh buat ngobrak-abrik di Ambrosia tuh. Leao. Makanya Leao gue juga nggak yakin kalau Leao saya kiri nggak jadi gue bilang jangan Leao sih. Leao depan aja. Kemana saya kiri pas mau apa tuh yang dia mau coba samba gitu kan langsung jatuh itu kan. Iya jangan udah gue lebih suka ya mendingan ya Calhanoglu-nya ditaruh kiri lagi. Leao babak kedua lah nggak apa-apa. Ini bakalan banyak gol kan kira-kira. Ketat sih kalau menurut gue. Banyak ya. Nggak menurut tipis. Nih Inter belum pernah clean sheet ya Wan musim ini. Padahal defense terbaik musim lalu ya. Tapi kalau dilihat dari skema permainan musim ini sih memang kayaknya nggak ada tanda-tanda Inter bakal punya lini pertahanan yang kuat gitu. Dari kemarin ya lawan Benevento cetak gol banyak tapi kebobolan juga kan. Cuma lawan Benevento doang. Buset. Tapi tadi gue dengan Benevento ya. Gitu deh. Perisic sudah jadi wingback gimana? Oh iya itu kemarin tuh nggak bisa dia lawan si siapa?
Lawan Lazio kemarin. Iya enggak, berhadapannya bisa di kanan itu. Lazari Duel sama Lazari. Ah enggak, ini golnya SMS kan dari dari wilayahnya dia. Kan yang Ya udah Inter Milan ya jelas lah. Apa? Ini Milan lah. Ini kalau Kenapa nih Inter ada apa nggak diuntungkan dengan pemain intinya pada karena Covid. tapi kan dia bilang Ranocchia main pun masih bisa. Iya, udah Milan juga. Justru dia Wanda tuh khawatir karena nggak ada Gagliardini. Justru itu ya. Kunciannya Conte. Khawatir. Ini yang bikin yakin ya karena Ranocchia sebenarnya. Awal-awal waktu apa Skriniar, aduh, pas siapa Nenggolan, aduh, pas lihat daftar pemain, ya masih ada Ranocchia. Buset. Lihat nih Hauge nanti jadi super sub. Iya. Kira-kira apakah ada yang bikin gol debut nih untuk main-main muda? Gol debut kayaknya enggak nih, kayak masih pemain lawas yang golin. Hakimi udah golin ya, Wan? Udah. Perisic lah. Perisic setelah comeback ya. Jadinya debut kan ya. Gol debut gak sih? Pemain treble. Golin Vidal. Dia datang dengan status sebagai treble winner. Sombong mukanya pas datang gitu. Latihan angkat barbel di Munchen kan bareng logo Red Skull. Ya tapi kalau lihat dari beberapa match terakhir masing-masing tim gini, gue juga pede lihat Milan. Ya. Kalau dihitung dari yang musim lalu ya, karena jarak musim lalu selesai sama sekarang mulai lagi kan nggak jauh. Iya. Berapa sebulan kan? Break cuman sebulan kurang lebih gitu loh. Dan Milan lagi, dan pemain intinya Milan itu the winning team itu nggak ada yang lepas. Cedera-cedera doang, maksudnya nggak ada yang lepas gitu loh. Secara mental jadi masih oke nih, satu tim keutuhannya masih oke, kepercayaan sama Pioli masih tinggi. Tapi emang kalau secara objektif juga walaupun Milan masih hasilnya perfect kemarin ya, 3 kemenangan beruntun, tapi terutama di pertandingan lawan Spezia sama Crotone, gue bilang sih kurang meyakinkan itu menangnya. Emang kurang meyakinkan. Ya, nah lawan Inter ini ya itu Gue agak nggak bisa ada kurang-kurangnya mas kalau lawan tim-tim Inter. Iya. Nah, Milan tuh nggak perlu ada kurang-kurang kalau mau menang. Iya. Kayak kemarin yang ya berkaca juga kayak yang Bung Wanda bilang, berkaca dari derby musim lalu yang Milan udah unggul 2 gol, terus kebobolan 1 lewat si Brozovic itu aja udah langsung berantakan permainannya. Nah, itu paling ya faktor-faktor kayak gitu tuh yang perlu dipertimbangkan ya. Maksudnya nggak apa ya, yang kalau gue pribadi sih nggak terlalu optimis, kayak maksudnya ya realistis aja lah. Kayak maksudnya bisa main bagus dan paling nggak imbang itu tuh udah bagus banget kalau gue bilang. Mengingat startnya ya sekarang udah 3 kemenangan. Kalau di derby bisa ngambil poin itu udah masih oke sih buat Milan. Tapi kalau menang ya bonus gue bilang. Oh dia menang. Nggak terlalu optimis tapi objektif. Lu optimis menang. Tapi menang tipis ya, gue nggak bilang. Kalau saya 3-0. Kalau gue seri ya. Gue objektif. Kalau objektif Inter menang. Kalau gue seri. Seru lu. Hah? Seri tapi banyak gol. Berapa 5 sama? 3 sama. Milan mau nyamain Inter aja butuh Zapata menit 97. Kita memang lagi lawan. Ada penalti kan Inter nih di turnamen. Nah, ada penalti 120. Boleh. Ada penalti kayak Ada kartu merah nggak nih? bisa. Vidal. Ini justru kalau misalnya Vidal main terus Benacer main, ini pemain kartu mulu nih. Lawan kartu kan. Benacer, Kessi. Bandel-bandel nih tengahnya. Ini bakal duel tengah yang seru sih menurut gue. Iya. Bakal duel tengah yang seru. Nah, kalau misalnya Inter bisa manfaatin situasi bola mati ya. iya. Karena udah ada Kolarov ya, itu bahaya. Itu yang gue tunggu dari 3 pertandingan kemarin itu, gue nunggu ini kapan pertandingan bebasnya. Sama kayak waktu Milan pertama kali datengin Calhanoglu. Beke yang bebas. Ya, KR ke atas. Ini sama kayak waktu itu fans Milan kedatangan Calhanoglu gitu loh kan, sebagai free kick terbaik di Bundesliga waktu itu. Boro-boro gitu. tapi sekarang udah mendingan. Maksudnya secara kalau ngomongin set piece doang gitu loh. Tapi Milan gol set piece sudah ada belum? Enggak yang Dari langsung paling. skema corner kayak gitu atau tenang bebas. Ada waktu lawan Kan- waktu di Eropa ada tuh, waktu lawan Bodo Glimt tuh ada tuh Hakan kan. Kalau tahu musim lalu kan
Kayaknya kagak pernah ngambil corner, ya kan? Musim lalu Ibra golin dari corner tuh yang iya. Inter. Nah ini nih, Nah, Inter kan musim lalu Inter kayaknya The Fry yang Tendangan gol bebas ya? dari tendangan corner kan? Oh, tuh Korea ya. Iya kan? Iya. Dan bebas kan nggak ada. Sama skema yang Brozovic tuh. Gol apa siapa tuh? Itu mah kayak derby sebelumnya ya. Pokoknya sering lah gol-gol kayak gitu tuh di derby dari corner lah atau dari Ya. pelanggaran-pelanggaran yang kontroversial. Nah, Derby harus ada kayak gitu sih. Harus ada kayak gitu yang kontroversial. biasanya gue tahu banget nih yang bakal diincer si Calabria nih sama Inter nih. Nah, itu dia. Dari Milannya, Hah? Ramucci ya. Ya, kalau Danilo siapa tadi nama panjangnya? Majiko dia Masih kalau dia main pede gua di situ. Nah, tapi di Ambrosio mainnya bagus terus kalau Milan. Tapi gua nggak tahu Iya. juga ya Achraf Hakimi bagus apa nggak defense-nya? Enggak dulu. Enggak kan? Soalnya dia kemarin juga sempat dikritik sama Conte kan. Nah, berarti ini ketemu kembar nih Theo sama Hakimi nih sama-sama bagus nyerang tapi nggak bagus defense ya. Lihat di posisi kiri itu bakalan seru sih. Tapi Nah, Theo makanya belakangan ini merubah gaya main sih kalau gue ngelihat dia lebih lebih sabar lah mainnya, lebih defense terus pas udah pada capek tuh baru dia sering maju tuh kayak kemarin lawan siapa Spezia dia ngegolin kan. Makanya tadi kata Mas Adit Inter butuh De Ambrosio. Men Danilo Ambrosio. pemain penggantinya. Bajiko fantastik. Iya. Dari Vigo Fantastica Ambrosio ya. Cuma mungkin Inter juga nggak punya pemain pengganti yang kayak biasanya kan karena banyak yang absen. Iya. Kalau kemarin kan yang 5 pergantian yang dimasukin tuh Nainggolan, Vidal, Sanchez, ya itu langsung. Erikson masih ada gitu. Iya. Nah sekarang mungkin bangku cadangan Inter nggak semewah biasanya. Dan terus itu doang sih. Inter juga rada ngerubah ya. Biasanya kan 3-5-2 plug gitu ya. Sekarang ini lebih pakai 3-4-1-2 ya. Dan kemarin sempat dicoba 2 kali kan, Barella Sensi sekali pas lawan Benevento, habis itu diganti Barella. Iya. Terus gimana menurut lo, Pak? Siapa yang bagus, siapa yang enggak? Kalau di formasi itu Satu di orang formasi ini aja itu nih. si Sensi ya. Sensi. Karena waktu lawan Benevento kan ketahuan nih. Kenapa kayak Erikson? hasilnya. Itu posisinya dia loh sebenarnya. Ya Erikson karena gaya permainannya Conte aja sih yang enggak masuk ya. Mau kayak gimana juga tetap gak bakal masuk sih kalau menurut gue si Erikson. Walaupun Conte juga kemarin sempat ngomong dia belum menyerah untuk bikin Erikson bisa tune in nih sama squad Inter sekarang. Tapi sejauh ini memang belum berhasil sih. Karena tipe permainannya aja yang beda. Ya udah, kita lihat aja lah nanti lah pas pertandingan. Mudah-mudahan sih nggak ditunda ya. Semoga lah. Mudah-mudahan. Itu yang paling penting loh. Ditunda. Mudah-mudahan nggak satu tim doang yang datang ya. Mainnya juga jam 11 nih, nggak terlalu malam waktu Indonesia. Ya jarang-jarang kayaknya derby jam segitu. Udah mulai perhatiin ini jam tayang Asia. Iya, Dikit. Dikit lah. Jam 11 lumayan lah. Nggak jelek-jelek amat. Ada yang main jam 5:30 Sassuolo lawan ini kemarin. Nama Spezia. Sama-sama. Atalanta juga 5:30. Biasanya kalau akhir musim bisa jam 8 loh. Oh iya. Kalau akhir musim bisa jam 8 malam. Kadang-kadang dibarengin sama ini El Clasico. Nyol itu. Ya udahlah, cukup sampai sini aja. Kalau punya pendapat lain silakan di kolom komentar. Kita lihat aja. Mudah-mudahan sih yang pemain-pemain yang COVID cepat sembuh ya. Iya. Dan squad-squadnya bisa kembali full dan liganya berjalan lancar. Karena liganya jangan lagi. Oke, cukup sampai sini. Ciao.